Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membuat sebuah project, yaitu aplikasi sederhana dengan menggunakan logika if else. Oke, yang pertama kita buat dulu project barunya. Oke, kita berikan nama projectnya itu es krim. Oke, di sini saya akan simpan projectnya itu di project. Kita buat folder dengan nama es krim Sandi. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita oke kan. Langsung saja di finish. Oke, sudah selesai grindelnya. Sekarang kita buat desainnya dulu. Oke, kita buat desainnya. Nah, di sini kita buat formnya. Kita akan buat form. Oke, dengan menggunakan XML kita pakai yang namanya linear layout. Nah, kita pakai linear layout. Selanjutnya kita akan gunakan yang namanya padding. Nah, supaya setiap desain kita itu tidak tidak penuh dengan layar gitu. Jadi kita buat padding supaya ada jarak gitu, ataupun spasi antara batas setiap sisinya. Oke, kita buat padding. Nah, jadi setiap batasnya itu kita buat sekitar 20. Selanjutnya kita buat orientationnya vertikal. Nah, oke. Selanjutnya kita akan kita akan buat sebuah logo dengan menggunakan image view. Oke, setiap logonya itu kita berikan jadi logonya itu kita berikan ukuran 30 dp. Oke, selanjutnya height-nya kita kasih sama ini aja 30 dp. Terus supaya logonya itu di tengah-tengah, kita gunakan yang namanya layout gravity buat center. Nah, selanjutnya supaya logonya tampil, nah kita panggil logonya, kita letakkan logonya di mana. Misalnya kita letakkan di Dreamweaver ya. Search. Oke, Dreamweaver. Logo misalnya seperti itu ya. Nah, kenapa di sini masih merah? Karena kita belum kopikan logonya atau gambarnya ke dalam Dreamweaver-nya. Oke, sekarang kita akan kopikan dulu. Oke, kita akan kopikan Dreamweaver-nya ke dalam kita kopikan dulu gambarnya ke dalam Dreamweaver. Itu ada di res Dreamweaver, klik kanan, kita pastekan di sini. Oke. Nah, kita kasih nama sesuai dengan yang ada di sini. Ya, di sini namanya logo, maka kita buat di sini namanya logo supaya nampil. Oke, tampil ya. Selanjutnya kita akan buat mereknya. Jadi kita buat di sini mereknya es krim.
Terus ininya match parent ya, panjangnya kita buat match parent. Oke, maaf, match parent. Oke, kenapa di sini match parent tapi tidak penuh? Karena tadi kita sudah menggunakan padding ya. Jadi kalau kita gunakan padding dia tidak akan penuh sampai ke batas kanan kiri atau atas bawahnya. Oke, lanjut kita akan buat ya size-nya ya. Jadi kita masukkan text size itu sekitar 26. Terus supaya tulisannya itu di tengah, kita masukkan yang namanya text alignment center. Oke, tengah ya. Oke, supaya lebih cepat kita copy paste aja. Jadi maksudnya itu saya mau buat es krim Bang Sandi gitu ya. Jadi kita tinggal copy paste, kita ganti namanya Bang Sandi. Oke, maaf, Bang Sandi. Oke, nah ini dia ya. Oke, selanjutnya kita akan buat formnya gitu. Jadi kita buat formnya tuh, kita buat dengan menggunakan edit text. Oke, match parent, work content. Nah, di sini kita buat supaya kita gunakan Android hint. Gunanya apa? Gunanya kalau misalnya kita pakai Android hint, nanti di sini ada tulisan, tapi ketika kita masukkan inputannya, tulisannya akan hilang gitu. Oke, kita buat di sini harga es krim, misalnya seperti itu ya. Harga es krim. Oke, selanjutnya kita masukkan ID-nya. Jadi nanti pakai ID. Nah, ID-nya misalnya ED harga, misalnya seperti itu ya. Ini harga. Selanjutnya, nah supaya tidak terlalu mepet ya form ini dengan judul, maka kita buat yang namanya margin ya. Kita buat namanya layout margin. Oke, kita buat yang margin top. Oke, kenapa margin top? Karena supaya ada jarak di atas dari edit text yang ini, edit text dari harga es krim. Kita buat di situ 25. Oke, kita tutup. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Bedanya padding dengan margin adalah kalau padding dia akan memberikan jarak di dalam sebuah objek. Misalnya objeknya ini. Nah, tadi objeknya kita ini ya, tampilan ini. Nah, kalau kita buat padding maka akan ada jarak di dalam sini. Nah, makanya yang berjarak yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu margin, dia akan memberikan jarak di luar dari objeknya. Misalnya ini tadi kita kasih margin. Nah, margin objeknya ini objeknya, marginnya di mana? Di luar ini. Nah, di luar ini. Gitu ya. Sampai sini moga-moga paham. Oke, kita lanjut lagi. Oke, harga es, kira-kira apa lagi yang mau kita inputkan ya? Oke, kita inputkan misalnya, kita copy aja biar cepat. Misalnya jumlah beli, misalnya gitu ya. Jumlah beli. Oke, ID-nya kita ganti, jangan lupa diganti ID-nya. Jumlah beli, ED jumlah beli misalnya gitu ya. Jumlah beli. Oke. Nah,
supaya ini tidak terlalu jauh, maka topnya itu kita hapus aja ya, atau marginnya ini, margin topnya kita hapus supaya tidak jauh, biar aja mepet. Oke, lanjut lagi, kita copyin, kita buat lagi itu diskon ya, kita buat diskonnya, atau ya diskon aja, buat diskon ya, diskon ya. Jadi kalau nanti dia belinya misalnya beli di atas dari 5, maka dia dapat diskon gitu. Ide diskon, oke, maaf ya, diskon. Oke, diskon. Maka habis itu kita buat di sini button ya, kita buat button transparent wrap content, terus teksnya kita masukin itu pesan. Oke, kita buat pesan. Selanjutnya langsung saja ya, on click, create process. Oke, jadi nanti kalau misalnya diklik, maka dia akan lari ke sini, ke dalam prosesnya. Prosesnya ada di main activity Java ya, di sini. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita berikan apa ya, ID mungkin ya, ID bt pesan. Selanjutnya kita masukkan lagi supaya ada jarak. Saya mau ada jarak antara tombol pesan ini dari formnya, jadi ada jaraknya. Kita masukin margin topnya kita kasih sekitar margin top 25 aja. Oke, segitu. Itu cukup ya, saya rasa. Lanjut, kita akan masukkan apa lagi ya, harga gitu. Jadi di sini yang pertama ada harga kotornya, harga kalau misalnya dia tidak dapat diskon, dan harga total setelah dia dapat diskon gitu. Kalau dia dapat diskon, maka total harganya berapa gitu ya. Oke, kita ini aja ya, kayak kita copy aja yang dari atas, edit yang di atas. Oke, nah di sini kita masukkan harga kotor misalnya gitu ya, harga kotor. Oke, nah untuk ininya harga kotor, harga kotor. Oke, di sini sepertinya ada yang salah ini ya, ininya di satu. Oke, harga kotor. Selanjutnya harga kotor, kita kasih padding ya, kita kasih padding dikit, padding maaf bukan padding, margin ya, margin topnya kita kasih 15 gitu. Oke, 15 dp misalnya. Oke, ID-nya udah, kita kasih margin top sudah. Selanjutnya kita akan apa lagi, masukin lagi ya, kita masukin lagi itu
total harga misalnya gitu ya, total harga. Oke, ini kita kasih ID-nya total harga, total aja ya biar cepat. Nah oke, untuk tampilannya sudah selesai. Mungkin seperti inilah tampilannya untuk sementara. Oke, seperti ini. Ada form inputan atau edit text untuk harga es krim, terus jumlah belinya berapa, nanti diskonnya muncul di sini. Terus kalau misalnya apa, kita buat pesanan, nanti harga kotornya berapa, total harganya berapa gitu. Jadi kita akan muncul di sini. Oke, lanjut, coba kita run dulu ya, mana tahu ada yang error. Kita coba di run dulu. Oke, tampil ya. Nih seperti inilah gambaran untuk aplikasi kita ya. Oke, ada logonya, terus ada mereknya, terus ada formnya untuk diinputkan. Oke, ini untuk formnya. Nah sekarang kita akan lanjut ngodingnya ya. Kita lanjut ngoding untuk masukkan prosesnya, logikanya. Oke, jadi untuk prosesnya itu ada di main activity Java ya. Lanjut, kita panggil dulu ya. Oke, import Android widget ya, ada edit text, import Android widget button. Oke, selanjutnya kita kita kenalkan dulu ya. Oke, di sini private edit text, itu ada id harga, selanjutnya id jumlah beli, id total ya tadi ya, total, id diskon, id harga kotor, oke. Terus untuk buttonnya kita juga kenalkan, itu bt pesan. Oke, untuk menampung datanya kita gunakan double variabel harga. Kita buat variabelnya ya, variabel jumlah beli, variabel total, variabel harga kotor ya, variabel harga kotor. Nah, diskon ini untuk apa gitu ya, kok nggak masuk di double gitu, karena diskon ini nanti kita cuman buat tulisan persennya aja, misalnya diskonnya 10%, nah itu akan kita buat di diskon. Jadi kita gunakan karena itu tulisan ya, walaupun angka tapi dia tulisan gitu, artinya dia angka tapi dia teks gitu ya. Nah, angka yang tidak dihitung itu banyak ya, berupa kode, nomor handphone, itu adalah angka yang tidak dihitung, jadi masukkan aja ke dalam string gitu. Jadi karena dia tidak dihitung, jadi kita buat apa ini, variabel diskon
diskon. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nih ya, kita inisiasi Pak Ede harga ya, harga sama dengan edit text find view ed harga gitu ya, ed harga. Oke, supaya cepat kita copyin aja. Kita ganti dulu ed harga, ed jumlah beli. Ini apa lagi nih? Ini total ya. Ini total. Ini total. Terus di sini ini total harga total. Kita masukkan ini harga total. Oke, kita masukkan ini diskon. Diskon. Terus apalagi nih, button ya, DT pesan dengan apa nih, button find view by ID r titik ID titik DT pesan. Oke, pesan. Oke ya. Oke, kalau sudah, nah jadi ini udah oke semua. Selanjutnya prosesnya nih. Nah, prosesnya. Jadi nanti kalau diklik di sini di button pesannya, nah ini on klik proses, maka dia akan lari ke sini. Nah, public void prosesnya. Jadi diproses di sini gitu. Oke, variabel harga kita masukin dulu. Double titik parse double ed harga titik get text titik to string. Lanjut variabel jumlah beli. Ini karena ini inputannya ya, jadi data yang diinput itu kita masukkan seperti ini. Double titik parse double apa nih, variabel ed jumlah beli, ed jumlah beli titik get text titik to string. Oke, selanjutnya untuk harga kotor ya. Jadi tadi udah diinputin harga sama jumlah belinya, maka di sini dimasukkan harga kotor ya, harga dikali dengan jumlah beli. Nah, jadi
harga kotor sama dengan harga, ya harga yang ini kan harga ya, nih jadi ini harga dikali dengan jumlah belinya gitu, dikali dengan jumlah beli. Jadi datanya, nah ini nanti masuk di variabel ini ya, harga dikali dengan jumlah beli masuk di variabel ini, ditampung di variabel harga kotor. Oke, kita masukkan nih logikanya. If jika jumlah belinya lebih dari atau sama dengan, misalnya kita buat 8 ya, lebih dari 8, maka variabel totalnya itu maka total harganya harga kotor ya, harga kotor gimana nih, harga kotor dikurang dengan harga kotor dikali, nah ini rencananya kalau dia beli 8 atau lebih dari 8, maka saya kasih diskonnya itu sekitar 20%, misalnya seperti itu, 20%. Kalau 20% itu kita berapa ya? 0,20 ya, seperti itu ya. Terus variabel diskon apa nih? Nah, kenapa kok merah? Ada nggak di sini variabel diskon? Kenapa merah nih? Oke, dapat ya. Di sini variabelnya salah. Nah, dapat. Jadi dia merah. Oke, wajar ya. Kalau ngoding nggak salah itu nggak afdol. Oke, diskon ini nanti berarti kita buat 20%. Nah, ini yang tadi saya maksud. Gitu. Jadi dianya akan tampil di sini. Mana nih, activity mic. Nanti akan tampil nih di diskon. Nah, diskonnya berapa? 20% misalnya gitu. Jadi ini tidak dihitung gitu, cuman untuk label aja gitu, penjelasan dia dapat diskon berapa persen sih gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi, masuk else if variabel jumlah beli lebih dari atau sama dengan misalnya 5, maka variabel total sama dengan variabel harga kotor dikurang dengan variabel harga kotor dikali 0, berapa nih kalau persentase? Misalnya 10% gitu ya. Jadi kalau dianya beli 5 atau lebih dari 5, di bawah dari 8 itu dapat potongan 10%. Oke, penjelasannya diskon sama dengan ini kita masukkan 10% supaya orang tahu gitu ya, dapat berapa persen nih diskonnya gitu. Oke, lanjut lagi karena ini yang terakhir, jadi karena ini yang terakhir jadi nggak usah dimasukkan lagi penjelasannya.
Oke, langsung aja. Kalau yang terakhir langsung masukkan. Gitu. Jadi kalau misalnya di bawah dari pembelian 5 ya, pembeliannya di bawah dari 5, maka dia tidak dapat apa-apa gitu. Jadi kita buat aja gini. Jadi kalau dianya di bawah dari 5 dia tidak dapat apa-apa. Jadi cuman harga kotor aja. Udah, itu aja. Biar gak ribet. Variabel diskonnya buat nih 0%. Oke. Itu. Kalau sudah kita tampilin. Gitu. Kita tampilin ED harga kotor set text. Ya, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh dosen pengampu pemrograman mobile. Beginilah cara untuk menampilkan hasilnya. Gitu ya, harga kotor. Oke. ED total misalnya ya. Jadi kita tampilkan juga nih totalnya berapa. Set text misalnya, variabel total. Nah, ED diskon set text variabel diskon. Oke, kita save all dulu. Save all. Kalau sudah, coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan di sini misalnya harga es krimnya 15.000 misalnya gitu. Dia beli 6 misalnya. Kalau 6 harusnya presentasinya berapa? 10 ya. Dia dapat potongan harga 10%. Coba ya. Kita pesan. Nah, betul nggak tuh kira-kira? Ya, inilah hasilnya. Jadi kalau dianya itu harga kotornya 90.000 ya, dapat potongan 10% jadi 81.000 gitu. Ya. Nah, misalnya begini, kita coba berapa ya? Kita coba nih. Misalnya 10.000 misalnya gitu. 10.000. Dia beli berapa ya? 8 atau 9 deh. 9 ya. Kita cek, kita buat pesan. Nah, muncul begitu ya. Jadi harga es krimnya itu 10.000, terus jumlah belinya itu 9. Nah, dia dapat potongan harga 20%. Kenapa kok 20%? Ya karena di sini logikanya adalah jika dia jumlah belinya lebih dari atau sama dengan 8. Jadi di sini dia 9 ya. 9 kan lebih dari 8. Maka nah, ini dianya. Presentasinya dapat dapat potongan 0,20 atau setara dengan 20% gitu. Oke, mungkin itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada yang kelewat, mohon di komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.